Maaf ya, baik kita lanjutkan. Ya, selamat datang di perkuliahan aspek sosial. Ya, ini adalah perkuliahan minggu pertama eee, di semester ini gitu ya. Seperti yang telah saya sampaikan mungkin di sini ada yang bukan mungkin ya, ada ya yang mengikuti, reklamasi juga gitu ya. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan di perkuliahan reklamasi bahwasanya aspek sosial ini dan reklamasi itu saya, ajukan bersamaan gitu ya. Saya buat mata kuliahnya itu bersamaan dengan, reklamasi gitu ya. Makanya kodenya berurutan gitu ya. Dan, sama seperti reklamasi, aspek sosial ini juga itu mata kuliah pilihan yang mana dibuka di setiap semesternya, cuman kuotanya saya batasin gitu ya, 100 gitu ya. Kenapa dibatasi? Karena kalau misalnya, lebih dari itu gitu ya, itu agak agak kerepotan juga sayanya gitu ya. Lagi pula ini kan dibuka setiap semester gitu ya, kalau misalnya tidak dapat kuota di semester ini gitu ya, bisa di semester berikutnya gitu ya. Selanjutnya, eee, mata kuliah aspek sosial ini itu, mata kuliah pilihan gitu ya, di mana kalau apa namanya, kalau, eee, kita mau fokus gitu ya ke SDB ataupun P3 gitu ya, untuk ininya, untuk Kakaknya itu sebenarnya aspek sosial ini masuk di keduanya, gitu. Jadi tidak hanya masuk di salah satunya. Kenapa? Karena, di semua bidang khusus, di semua kelompok keahlian atau di semua, eee, proses penambangan ya itu, pasti ada aspek sosialnya. Kayak gitu ya. Pasti ada aspek sosialnya, entah itu dia bersinggungan, dengan, masyarakat sekitar ya, entah itu dia bersinggungan dengan kelompok-kelompok tertentu, entah itu dia bersinggungan dengan, pemerintah gitu ya. Tapi yang pasti, ada di setiap tahapan penambangan itu ada, eee, singgungannya dengan aspek sosialnya gitu ya. Nah oleh sebab itu, saya buatlah mata kuliah ini gitu ya, karena yang namanya aspek sosial itu tidak bisa dipungkiri gitu ya, tidak bisa dihindari gitu ya. Mau dia tambangnya di tengah hutan, mau dia tambangnya di tengah perkampungan, mau dia tambangnya di tengah kota, itu ada kaitannya singgungannya dengan aspek sosial gitu ya. Tidak hanya pertambangan sebenarnya ya, segala kegiatan, segala industri gitu ya, segala apa namanya, segala, kegiatan gitu ya, yang dilakukan, eee, kait dengan industri gitu ya, itu akan bersinggungan dengan aspek sosial. Makanya mungkin kalian melihat gitu ya, ada demo masyarakat gitu misalnya ya, karena apa namanya, karena adanya suatu usaha atau kegiatan gitu ya. Entah itu tambang, entah itu, perusahaan tekstil, entah itu perusahaan, ayam boiler sekalipun gitu ya. Nah itu ada itu ya, ada sering seperti itu gitu ya. Kemudian ada lagi, eee, bentrok gitu ya antara pihak dari perusahaan dengan masyarakat sekitar gitu ya. Ada lagi, bagaimana masyarakat sekitar itu tidak mendapatkan apa namanya, dampak positif gitu ya dengan adanya suatu usaha kegiatan gitu ya. Nah itu kan aspek sosial semua gitu ya, aspek sosial semua. Tapi kalau misalnya aspek sosial tersebut dikelola dengan baik gitu ya, ditangani dengan baik, itu tidak ada bentrokan-bentrokan seperti itu gitu ya. Pun termasuk dalam dalam ap dalam kita menyusun salah satunya ya, dalam kita menyusun AMDAL ya, itu kan ada konsultasi publik gitu ya. Ada konsultasi publik ataupun, apa namanya, iya konsultasi, bukan hanya konsultasi publik, ada apa namanya, pertemuan dengan masyarakat gitu ya, kemudian ada bahasanya, dengar pendapat dengan masyarakat. Nah itu kan sebenarnya salah satunya untuk meminimalisir, adanya gesekan-gesekan sosial gitu ya, antara perusahaan dengan masyarakat gitu. Begitupun juga dengan antara, pemerintah setempat atau stakeholder terkait ya, baik itu, mulai dari pemerintah desanya ya, kemudian sampai dengan pemerintah kabupaten atau kotanya, kemudian dengan aparat, apa namanya, kepolisiannya terkait, selaku apa namanya,
Kamtibnesnya gitu ya, keamanan dan ketertiban masyarakatnya gitu ya. Nah, makanya itu salah satunya untuk meminimalisir hal tersebut gitu ya, tanpa disadari gitu ya. Sadar atau tidak sadar gitu ya. Karena ada juga yang nggak sadar gitu ya. Ada juga yang nggak sadar, dikira ya udah gitu kan, perusahaan ngundang aja udah gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu trik perusahaan untuk meminimalisir dampak sosial tersebut ya. Kemudian ada CSR ya, Corporate Social Responsibility, atau sekarang lagi yang lebih dikenal banget itu PPM, ya, program pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas juga di perkuliahan ini gitu ya. Nanti di apa namanya? Eee, di minggu-minggu akhir sebelum UTS gitu ya, terkait dengan CSR ataupun PPM itu gitu ya. Bahkan ada orang pertama gitu ya, di apa namanya, di tambang itu angkatan 21 yang sudah mengambil TA terkait dengan aspek sosial gitu ya. Itu pertama itu ya, orang pertama. Tadinya saya kasih yang untuk yang pertama itu 2019 ya, tempatnya udah saya sediain, kemudian topiknya udah saya sediain, bahkan dengan pemerintah desanya, dengan aparat desanya, dengan Pak Kadesnya, Pak Lurahnya itu saya sudah saya yang apa mengkoordinasikan, dan beliau sangat menerima sekali gitu ya untuk tim masuk. Nggak taunya 2019-nya hilang ya. Hilang itu bukan dia ngerjain TA lain, bukan, benar-benar hilang, nggak ada kabar gitu ya. Terus saya mau bantu gitu ya, bantu biar dia cepat apa namanya, selesai gitu ya pada saat itu gitu ya. Sampai sekarang itu masih terdata sebagai mahasiswa bimbingan saya, tapi nggak tahu lagi kabarnya. Itu udah berapa kali saya panggil itu ya. Ya datang sih datang gitu ya. Cuman udahnya nggak ada kabar lagi, ya sudahlah ya. Jadi jadi, eee, 2021 yang ngambil, tapi bukan bukan yang ini ya, yang topik ini tetap untuk 2019 itu gitu ya. 2021 ini di perusahaan gitu ya, terkait dengan aspek sosialnya gitu ya. Nah, sekarang sudah selesai bimbingannya. Saya suruh seminar hasil gitu ya, tapi nggak tahu udah daftar apa belum gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan aspek sosial dia ya, ininya apa namanya, TA-nya, topiknya. Ya, baik, sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya, atau membahas lebih dalam gitu, maka silakan kalian melakukan absensi dulu ya. Jadi kita absensinya itu, eee, barcode ya. Jadi silakan scan barcode, pun kalau kita nanti offline, oh iya, perkuliahan ini nggak selalu online ya. Kebetulan aja minggu pertama ini saya lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Lagi apa namanya, lagi susah nyari waktunya gitu. Jadi minggu pertama ini kita online dulu gitu ya. Jadi kedepannya tidak menutup kemungkinan kita offline gitu ya. Nah, pun nanti ketika offline itu absensinya akan barcode ya. Jadi mungkin kalian udah tahu bahwasanya segala urusan administrasi di prodi itu dikembalikan ke fakultas, bukan dikembalikan sih, dilimpahkan ya, dilimpahkan ke fakultas. Kemudian tendik di prodi itu semua ditarik untuk ke fakultas ataupun ke pusat. Ya, gitu. Jadi di prodi itu nggak ada lagi tendik gitu ya, nggak ada lagi seperti Mas Age, apa Pak Age gitu ya, atau Bu Dina dulu ya. Kalau yang awal-awal dulu Bu Nadia gitu ya, nggak ada lagi gitu ya. Nah, sehingga pada saat prodi kemarin saya selaku GKMP gitu ya, menghimbau seluruh bapak ibu dosen itu diusahakan untuk menggunakan absensi siakat gitu ya. Terserah apakah absensinya maksudnya secara dipanggil gitu ya, ataukah secara barcode, yang pasti saya menghimbau untuk menggunakan absensi siakat. Kenapa? Mempermudah dosen juga ya, karena nggak perlu ngeprint-ngeprint. Kalau biasanya kan ada Pak Age ya yang membantu Bapak Ibu dosen itu untuk mengeprintkan absen gitu ya, BAP, tapi sekarang nggak ada, sehingga Bapak Ibu dosen kalau misalnya mau absennya manual gitu ya, nah, seperti biasa nanda tangan, maka harus nge sendiri. Jadi lebih mempermudah dosen aja gitu ya, ketika menggunakan barcode atau menggunakan absen disiakat gitu ya, dipanggil satu-satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita, ingin mengikuti arahan atau himbauan untuk paperless dari ITERA gitu ya. Jadi diusahakan untuk
apa, mengurangi pemakaian kertas gitu ya. Apalagi TA dan KP itu juga sudah dicanangkan seperti itu ya. Jadi untuk meminimalisir gitu ya, meminimalisir penggunaan kertas, tapi belum dijalankan kalau itu masih dalam bentuk, pembahasan gitu ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti kalian tidak perlu ngasih draft lagi gitu ya, draft cetak ketika mau sidang atau ketika mau, apa namanya, ketika mau seminar hasil gitu ya. Nah, itu karena itu. Terus yang ketiga adalah, ini yang lagi hangat-hangatnya, efisiensi. Efisiensi dana, efisiensi anggaran gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di prodi itu, eee, semuanya dicetak, semuanya di-print gitu ya, maka nanti kan akan, menggunakan kertas, menggunakan, tinta printer tentu saja ya. Nah, tapi kalau misalnya udah mulai paperless kayak absensi, BAP, itu menggunakan, apa namanya, menggunakan siakat gitu ya, menggunakan online gitu maksudnya. Nah itu maka tentu saja akan, mengurangi gitu ya untuk penggunaan, dari kertas dan, printer kayak gitu ya. Nah itu sih sebenarnya dasarnya ya. Jadi meskipun nanti kita offline maka tetap, saya mau absennya kalau nggak barcode saya panggil gitu ya. Kalau saya lagi apa, lagi banyak waktu luangnya ya saya panggil satu-satu gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak punya banyak waktu untuk manggil satu-satu, ya mungkin langsung barcode seperti ini saja, gitu ya. Nah, saya harap kalian memahaminya ya. Baik, kalau begitu, saya lanjutkan. Ya, sekali lagi selamat datang di perkuliahan minggu ke-1 dari aspek sosial pertambangan, gitu ya. Pada minggu pertama ini kita akan membahas mengenai aspek sosial dalam pengelolaan pertambangan, gitu ya. Sebenarnya, materinya itu semester ini itu mulai saya dibaharui untuk referensinya, maka mungkin mungkin akan berbeda dengan sebelumnya gitu ya, tapi untuk di awal perkuliahan ini masih tetap sama gitu ya. Di awal perkuliahan ini masih tetap sama, tapi mungkin di minggu kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya, akan berbeda materinya dengan tahun-tahun atau semester-semester sebelumnya gitu ya, karena saya, akan menggunakan referensi yang baru. Di mana nanti itu di referensi tersebut itu lebih ke nanti, aspek sosial dalam AMDAL gitu ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Tapi ya masih ada juga, secara umumnya kayak gitu ya, mulai sejarah dan segala macamnya gitu ya. Nah, jadi ini pertemuan minggu pertama kita, ya sebenarnya aturannya sama aja ya. Saya harap kalian sudah paham dengan saya gitu ya, karena kan setiap dosen mempunyai karakter masing-masing, mempunyai aturan main masing-masing. Jadi setiap mata kuliah yang saya ampu gitu ya, baik saya sendiri ataupun saya tandem, ya itu aturannya tetap sama gitu ya. Kalau tandem ya bisa berbeda dengan dosen tandemnya ya. Misal, kayak apa namanya, Andat gitu ya, misalnya saya dengan Bu Jarwinda, ya mungkin Bu Jarwinda punya aturan sendiri, saya punya aturan sendiri, ataupun ada yang aturan kami sama kayak gitu ya. Tapi kalau yang saya mengampu sendiri, ya sama semuanya seperti itu. Sebentar ya.
Ya baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi, sama saja peraturannya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi gitu ya, secara panjang lebar gitu ya, terkait aturan perkuliahannya. Ini bobot penilaiannya ya sama seperti reklamasi ya, karena ini adalah project nantinya, UASnya gitu ya, project, by case gitu ya, berdasarkan kasus gitu ya, studi case ya. Jadi, case study ya, jadi, UAS itu 50%, bobotnya UTS 35 dan tugas itu 15% ya. Ini untuk, ininya, apa namanya, indeks penilaiannya, di mana untuk mendapatkan nilai A kalian minimal 85, tapi kalau kalian ngincer E aja cukup, maka cukup 45, kurang dari 45 ya. Ya 44 atau 44,5, nah itu udah dapat nilai E gitu ya, kalau ada yang mengincar nilai E. Kalau mau mengincar nilai A minimal 85. Dan, sama seperti mata kuliah saya lainnya, tidak ada ujian perbaikan, tidak ada perbaikan nilai, tidak ada ujian susulan, kecuali ya, untuk yang sesuai dengan aturan saya tadi, sebelumnya gitu ya, di mana kalau sakit itu harus ada surat keterangan dari dokternya, kemudian kalau misalnya ada musibah keluarganya harus ada surat keterangan, yang menyatakan musibah tersebut gitu ya. Baik dari apa namanya, dari RT-nya gitu ya, yang paling, lingkup paling terkecil gitu ya, RT-nya, bahkan sampai dengan kepala desanya gitu ya, terkait dengan musibah yang dialami oleh keluarga gitu ya. Nah jadi seperti itu. Saya tidak menerima, klaim ketika sudah di akhir, semester ya, itu bakal saya abaikan gitu ya. Kayak mana Pak misalnya, dia udah 4 kali absen gitu ya, dia mengklaim absen yang di hari, absen yang di tanggal sekian itu dia sakit gitu, tapi dia ngeklaimnya baru di akhir gitu ya, di akhir semester, itu nggak saya gubris gitu ya. "Pak, saya di tanggal segini sakit Pak," itu, "ini bukti suratnya," misalnya ya, baru dikasih sama dia. Enggak, itu saya nggak klaim. Kenapa? Karena, saya selalu minta surat itu kalau memang berhalangan itu seminggu setelah maksimal gitu ya. Jadi pertemuan minggu selanjutnya itu sudah ada surat keterangan, kenapa nggak hadirnya, kayak gitu ya. Jadi nggak saya terima lebih dari itu. Jadi nggak usah dalam tanda kutip "mengemis-ngemis" sama saya gitu ya, untuk diinikan gitu ya. Dan, begitupun juga dengan apa namanya, dengan, perbaikan nilai gitu ya, di akhir semester nggak usahlah, eee, meminta-minta tugas tambahan, nggak bakal saya kasih ya. Nggak bakal saya kasih tugas-tugas tambahan apa, terus, apa namanya, minta, apa namanya, mau jadi asisten saya lah segala macam, nggak bakal dikasih gitu ya, nggak bakal saya kasih gitu ya. Kenapa? Ya karena dari awal udah saya bilang nggak ada ujian perbaikan. Terus yang kedua adalah itu di apa namanya, di luar dari kewajiban saya gitu ya. Karena kalau saya mengalokasikan itu ya otomatis berarti saya juga harus, menyiapkan waktu, ya, menyiapkan ruangan kalau butuh ruangan gitu ya, menyediakan soal gitu kalau misalnya soalnya mau dibedakan, belum lagi nanti ngerekap lagi gitu ya, ngerekap lagi nilai yang perbaikan itu gitu ya. Jadi itu nggak usahlah minta-minta di akhir semester untuk, perbaikan nilai gitu, karena dari awal sudah saya jelaskan tidak ada, perbaikan nilai gitu ya. Baik, kita masuk ke perkuliahan, gitu ya. Apa itu pertambangan? Ya pertambangan sebenarnya kalian udah tahu gitu ya. Di semester 3 di sistem penambangan kalau nggak salah ya, itu kan sudah dijelaskan gitu ya, penambangan itu apa gitu ya. Kemudian, bagaimana, secara umum gitu ya, gambaran secara umum proses-proses dari penambangan gitu ya. Nah jadi, di sini saya review gitu ya, atau mengulas kembali sedikit gitu ya, untuk mengingatkan kalian, kali aja ada yang lupa, apa itu pertambangan. Jadi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan ya dalam langkah pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara ya, yang meliputi atau non mineral batu bara juga bisa ya, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan nanti hingga pasca tambang. Nah ini jadi seperti ini ya, ini apa yang dimaksud dengan pertambangan itu gitu ya.
Jadi tidak hanya pertambangan itu yang namanya pertambangan itu ya menambang aja, enggak gitu ya, enggak. Atau misalnya penambangan itu hanya pengolahannya saja, enggak gitu ya. Tapi dari tahap awalnya ya, mulai dari penyelidikan umum sampai nanti pasca tambang, sampai nanti dengan reklamasi, nah itu bagian dari, pertambangan gitu ya. Jadi satu kesatuan, satu kesatuan kegiatan gitu ya, atau satu kesatuan usaha kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kalau nanti kalian tanya sama orang luar atau sama adik-adik SMA-nya lah gitu ya, yang mau masuk, pertambangan misalnya ya, eee, "Kak," gitu ya, atau "Bang," gitu, "pertambangan itu apa sih, Bang?" "Ya ada batu bara, kita gali." Nah gitu. Itu itu bukan mahasiswa yang menjelaskan kayak gitu itu ya. Ya kalaupun mahasiswa mungkin waktu kuliah itu tidur gitu ya. Nah jadi ditanya, "Apa sih Bang pertambangan, apa sih Kak pertambangan?" "Ya pertambangan itu ada batu bara, ada emas, kita gali, nah itu tambang." Enggak gitu ya. Jadi, ya jelaskanlah secara ringkas. Jadi pertambangan itu ya, mulai dari dia, tahap eksplorasi gitu ya, penyelidikan umum, sampai nanti dia pasca tambang, reklamasi, itu bagian dari pertambangan, kayak gitu ya. Itu bagian dari pertambangan, kegiatan pertambangan. Nah, kenapa harus menambang? Ya, mining is a money making business, ya. Nah, jadi ya intinya kita ke nambang itu mau dapat duit, ya, mau dapat uang, mau dapat keuntungan, mau dapat cuan. Nah, itu ya. Nah, tapi dengan menambang itu kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan, mendapatkan uang, mendapatkan duit itu, tapi kita tidak boleh mengabaikan aspek-aspek lainnya, ya, mulai dari aspek lingkungan, keberlanjutannya, aspek sosialnya seperti apa, kayak gitu ya. Makanya dalam sustainable development ya, itu ada apa namanya, ada 3 unsur tuh ya. Ada 3 unsur kan, ada dia apa namanya, ekonominya gitu ya, ada dia lingkungannya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dia sosialnya gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, meskipun kita memang tujuan menambang ya mau dapat duit gitu ya, mau dapat keuntungan. Makanya ada apa namanya, studi kelayakan di awal. Ya, kira-kira layak nggak ini? Gitu ya, berdasarkan apa? Ya berdasarkan, misalnya batu bara lah ya, berdasarkan harga acuan batu bara saat itu, kemudian, apa namanya, cadangannya berapa banyak gitu ya, kemudian nanti, pengeluaran kemungkinan pengeluaran itu, perhitungan pengeluaran itu berapa besar, nah itu layak nggak gitu. Kalau misalnya pengeluaran lebih besar daripada yang kita dapat nantinya keuntungannya, ya berarti nggak layak gitu kan, ya nggak usah ditambang, kayak gitu ya. Nggak usah ditambang, kayak misalnya nambang emas, ya kadarnya menguntungkan nggak gitu ya. Kalau misalnya nggak menguntungkan, ya udah nggak usah ditambang, ngapain gitu kan, karena kita nambang kan mau dapat uang gitu ya, mau dapat keuntungan gitu ya. Nah, apa yang ditambang? Banyak ya, emas, perak, ya mineral batu bara dan, apa namanya, eee, batuan andesit gitu ya. Kemudian, bahkan pasir pun gitu ya, pasir pun itu ditambang juga gitu ya. Jadi banyak yang bisa ditambang gitu ya. Nah, kemudian penambangan skala besar dan penambangan skala kecil ya. Jadi di Indonesia, kita ambil studi kasusnya di Indonesia aja ya. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi di belahan bumi yang ada tambangnya juga sering terjadi seperti ini gitu ya. Tapi kita ambil di Indonesia. Di Indonesia itu ada penambangan skala besar dan penambangan skala kecil gitu ya. Jadi untuk membedakannya bisa kita lihat. Yang pertama, kalau penambangan skala besar itu karyawannya biasanya banyak ya. Banyak. Kalau misalnya karyawannya udah nyampe ribuan gitu ya. Bahkan mungkin apa namanya, sudah mau menyentuh, berapa ribu kayak gitu ya. Nah itu termasuk skala besar itu bisa dilihat dari karyawannya. Kemudian, penambangan skala besar itu juga dia menambang di satu atau 2 site yang besar ya. Jadi lingkupnya besar gitu ya. Makanya kalau misalnya kita, mau mereklamasi biasanya ya, saya ambil studi kasusnya reklamasi, mau reklamasi gitu ya, kita mau reklamasi, site-nya aja gitu ya, atau pit-nya aja lah, kita mau reklamasi pit-nya gitu, itu besar sekali gitu ya. Itu luas sekali, bukan besar, luas ya, luas sekali gitu ya. Nah jadi, bisa dilihat dari itunya juga, dari apa namanya, bagaimana dia menambangnya gitu ya. Biasanya kalau yang
skala besar itu dia menambang di satu site, 1 atau 2 site yang besar gitu ya. Kemudian terus melakukan penambangan sampai mineral atau logam benar-benar tergali, gitu ya. Makanya ada apa namanya, ada perencanaan gitu kan. Perencanaannya seperti apa gitu ya, arah kemajuan tambangnya seperti apa gitu ya, kemudian, rencana penambangannya akan seperti apa. Nah, itu kan ada perencanaan nantinya ya. Ada perencanaan, sehingga nanti, mineral ataupun logam yang ditambang itu benar-benar, diambil sampai dengan, titik dia menguntungkan gitu ya, baik dari, tingkat kadarnya ataupun, apa namanya, kedalamannya gitu, pokoknya dia menguntungkan lah gitu ya, sampai dia benar-benar tergali gitu ya. Bisa dibilang habis, bisa, tapi bisa juga nggak dibilang habis gitu ya, karena ada tambang yang masih ada dia emas lah katakannya ya, emas, penambangan emas itu ada tambang, ya dia masih ada sebenarnya di situ, emasnya, gitu ya, cadangan emasnya. Tapi kadarnya nggak terlalu, tinggi gitu ya, nggak terlalu tinggi kadarnya, sehingga tidak menguntungkan kalau kita menggalinya. Nah, itu ditinggalkan begitu saja gitu ya. Itu ada juga, tapi ada benar-benar yang dia sampai habis gitu ya, karena apa? Karena masih menguntungkan dia sampai habisnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau penambangan skala kecil seperti apa? Ya, kalau penambangan skala kecil kalau dilihat dari pekerjaannya umumnya melibatkan, pekerja yang, kecil atau sedikit gitu ya, sekelompok kecil pekerja sedikit ya. Jadi dia mungkin hanya berapa puluh kayak gitu ya, atau bahkan mungkin nggak nyampe 50 orang ada gitu kan, yang tambah nggak nyampe 50 orang gitu ya, atau mungkin ya hanya yang bekerja hanya berapa puluh orang kayak gitu ya. Nah, kemudian penambangan skala kecil, terjadi seperti di nggak usah di lain-lain lah, di Indonesia juga ada ya, penambangan skala kecil ya, tapi di belahan bumi lain itu ada Suriname, Guyana, Afrika Tengah gitu ya, dan banyak tempat lainnya di dunia ini ya. Nah, beberapa peneliti meyakini bahwa penambangan skala kecil itu lebih berbahaya bagi lingkungan dan menyebabkan lebih banyak masalah sosial dibandingkan penambangan skala besar. Ya, faktanya memang seperti itu. Tapi kan Pak, untuk cakupan luasnya penambangan, dalamnya penggalian, kemudian luas apa namanya luasnya area terdampak itu kan lebih besar skala apa lebih besar untuk penambangan skala besar Pak gitu. Kalau skala kecil kan nggak terlalu besar. Betul. Tapi penambangan skala besar, perusahaan besar itu mematuhi regulasi yang ada, ya. Penambangan skala besar itu dia tunduk pada aturan yang berlaku. Penambangan skala besar dia memperhatikan good mining practice-nya, ya. Kemudian penambangan skala besar memperhatikan K3-nya. Sebentar. Makanya, ya, mereka ada, safety induction lah sebelum itu, padahal padahal kan setiap, safety talk ya, setiap hari sebelum bekerja itu mereka safety talk, padahal tiap hari loh itu, mungkin sampai hafal mereka, ya, apa yang akan dibicarakan pagi itu gitu ya, ketika, sebelum ke lapangan kayak gitu ya. Ya tapi memang itu bagian dari ini mereka, bagian dari SOP mereka gitu ya, mereka sangat mematuhi itu gitu ya. Belum lagi mungkin kalian udah tahu kan kalau ke lapangan itu minimal harus misalnya pakai, apa namanya, safety shoes ya, kemudian pakai rompi, ya, pakai helm gitu ya. Nah itu minimal 3 itu misalnya ya. Kalau nggak ada itu maka nggak boleh ke lapangan. Nah itu kan bagian dari ini mereka, dari K3 mereka gitu ya. Bagian dari, untuk, meminimalisir kecelakaan kerja gitu ya dan menunjang keselamatan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya tambang skala kecil itu enggak, ya, enggak memperhatikan itu, ya, enggak memperhatikan, apa namanya, bagaimana keselamatan, yang penting bisa bisa apa, menambang, udah. Terus mereka juga enggak memperhatikan lingkungan. Setelah menambang, ya selesai. Mereka enggak ada mereklamasi. Kalau perusahaan kalau tambang skala besar itu mereka punya kewajiban, itu sudah saya bahas di apa, di perkuliahan reklamasi kemarin gitu ya. Mereka ada kewajiban gitu ya, bahkan ada pidananya gitu ya. "Pak, apakah yang tambang, skala kecil ini tidak dipidana, Pak?" Wah, jangan salah, seringkali ya, seringkali tambang skala kecil ini dipidana. Makanya nah ini, jadi saya mau cerita sedikit. Waktu kecil, aku tahu enggak ya, waktu, waktu sekitar 2 minggu lalu lah ya.
waktu sekitar 2 minggu yang lalu ya, ketika belum belum masuk, perkuliahan gitu ya, kalian masih libur gitu ya. Sekitar 2 minggu yang lalu itu, saya berkunjung ke Polda waktu itu ya. Jadi, eee, teman saya yang di Polda ya, yang di Tipiter itu, tindak pidana tertentu itu, eee, yang menangani tambang, itu beberapa kali saya, ngajak ngopi gitu ya. Cuman kebetulan, waktu itu ya lagi sibuk-sibuknya, kemudian juga saya waktu itu lagi ada pulang kampung juga gitu ya. Nah, kebetulan waktu hari itu saya ada free, saya tanya, "Ini enggak," saya bilang, apa namanya, "lagi sibuk nggak?" Terus katanya, "Ya kalau sekarang sih enggak," katanya, "cuman mau siap-siap sholat zuhur." Waktu itu siang ya. Langsung saya bilang, "Habis sholat zuhur gimana?" "Ya bisa," kata dia, "tapi jam 2 katanya mau Zoom," katanya, "sama ini, sama dari Mabes," katanya kan, mau bahas tentang apa namanya, perizinan tambang itu gitu ya. Oh ya udah saya bilang, "Nanti saya ke Polda aja kalau gitu, kita nggak usah keluar." Udah saya ke Polda lah datang. Ya, singkat cerita ketemulah saya ya, sama teman saya itu ya. Udah kita ngobrol banyak. Nah dia itu bilang, "Ya makanya selama ini saya itu katanya mau ngajak kamu ngopi," katanya, "sebenarnya banyak yang mau diobrolin," kata dia kan. "Ya udah nggak apa-apa," saya bilang, "obrolin aja di sini," katanya. "Enaknya sambil ngopi," katanya. "Ya udah nanti kapan-kapan," saya bilang kan. Nah ya udah langsung udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah sampai pada satu titik di mana dia bilang, "Sebenarnya kami itu galau," kata dia. "Galau kenapa?" Saya bilang. "Kebanyakan tambang-tambang yang tidak berizin di Lampung ini," katanya, "yang kami tindak, itu ada tambang-tambang kecil," katanya kan. "Tambang-tambang rakyat," katanya. "Tambang-tambang yang memang nggak berizin, nggak diurus izinnya sama rakyat," katanya kan. Nah terus, "Gimana ya? Mau nangkepnya kasihan," katanya. "Kasihan, mereka untungnya nggak seberapa dari tambang itu sebenarnya," gitu. "Untungnya nggak seberapa. Kemudian yang kami tangkap-tangkap itu banyak juga yang udah sepuh, udah tua," katanya. "Tapi kalau nggak ditangkap, ya kami menjalani tugas gitu, menegakkan hukum," gitu kan. Karena mereka tidak berizin, merusak lingkungan, ya udah ditangkap gitu kan. Makanya galau, "Kadang kasihan," kata dia. "Kasihan," katanya, "kami itu," katanya, "mau nangkap-nangkap, tambang-tambang kecil itu, tambang-tambang rakyat itu," katanya. Jadi dia minta, eee, kalau misalnya Perhapi katanya, kerjasama dengan Polda, kemudian mengadakan workshop atau sosialisasi mengenai perizinan tambang untuk tambang rakyat, untuk masyarakat, katanya, "Bisa nggak?" "Ya bisa," saya bilang. "Gampang kita atur aja waktunya," saya bilang kan. Bahkan kami Perhapi saya bilang bisa melakukan pendampingan bila diminta, ya. Pendampingan untuk perizinan, ya, bila diminta oleh masyarakat gitu ya. "Bisa aja," saya bilang. "Iya," katanya, "soalnya itu." Nah, jadi itu seperti itu ya. Jadi memang yang banyak dipermasalahkan atau banyak ditangkap justru tambang-tambangnya ya tambang-tambang skala kecil itu, gitu ya. Tambang-tambang rakyat kalau kita bilangnya ya. Tapi saya nggak mau bilang tambang rakyat gitu ya, karena tambang rakyat ada juga yang berizin gitu ya. Ada IPR-nya, izin penambangan rakyat gitu ya. Tapi, saya bilang tambang skala kecil aja gitu ya, biar biar nggak terlalu sensitif gitu, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi polisinya pun galau gitu ya. Galau dalam artian ya ada sisi kemanusiaannya juga lah gitu ya, mereka kan manusia juga gitu ya. Ada sisi kemanusiaannya di mana mereka harus menangkap orang tua gitu ya, yang memang untungnya nggak seberapa kayak gitu ya. Kemudian, apa namanya istilahnya, apa namanya, menangkap rakyat kecil, cuman ya memang melanggar aturan gitu ya, yang melanggar aturan kayak gitu ya. Mereka juga harus menegakkan itu gitu ya. Makanya beberapa penelitian, ya, itu meyakini itu, gitu ya, bahwasanya penambangan skala kecil itu justru lebih berbahaya bagi lingkungan, ya, dan menyebabkan masalah dampak sosial lebih banyak. Mereka nggak ada kewajiban CSR, mereka nggak ada kewajiban PPM, ya udah nambang gitu aja. Nah, itu justru berbahaya, gitu ya, lebih berbahaya. Meskipun lingkup mereka mungkin nggak seluas tambang besar gitu ya untuk penambangannya, cuman lebih berbahaya, gitu ya. Bahkan waktu itu kan ada itu penambangan ilegal yang di mana itu ya, yang runtuh ininya, apa namanya, tambangnya. Akhirnya mereka ketimbun, gitu kan. Ketimbunnya itu karena memang tidak memperhatikan keamanannya. Ada juga tuh yang, underground,
yang mana penyangganya itu cuman pakai kayu-kayu, ya kayu-kayu yang nggak terlalu kuat, ya. Kayu-kayu yang bahkan udah hampir lapuk kayak gitu ya, untuk menyangga lorongnya itu, masuknya pun mereka jongkok kan, ada tuh. Coba kalian cari aja di YouTube, kan kalian sekarang generasinya generasi YouTube gitu ya, cari aja di YouTube, ada itu. Masuk tambangnya itu ya, masuk tambangnya underground, masuk tambang itu jongkok gitu ya, karena cuman berapa kali berapa itu lorong untuk masuknya itu ya. Nah, dan penyangganya itu juga nggak terlalu kuat gitu ya. Nah, itu kan mereka tidak memperhatikan, keselamatan itu gitu ya. Nah, makanya justru lebih banyak kasus di situ sebenarnya, ya. Nah, kemudian bagaimana pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan? Ya sebenarnya kalian sudah belajar ini di apa, lingkungan tambang gitu ya. Bagaimana tambang bisa mempengaruhi lingkungan ya. Salah satu yang bisa di apa namanya, yang bisa disebabkan oleh tambang ini terkait dengan lingkungan itu adalah deforestasi, gitu ya. Di mana pada saat land clearing, gitu ya, kan mereka melakukan pembersihan lahan tuh, di mana pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan itu kan dibersihkan semua, dicabut, diangkat pohon-pohon besar dan segala macam gitu ya, menggunakan bulldozer besar ataupun ekskavator gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Belum lagi mereka yang melakukan pengolahan gitu ya, pengolahan, mineral menggunakan zat kimia tertentu gitu ya, yang bisa berbahaya, misalnya merkuri, sianida, gitu ya. Makanya, ada, salah satu tambang rakyat itu di Lampung Selatan itu ya, itu termasuk desa binaan saya juga gitu ya, udah tutup sebenarnya tambangnya, udah tutup. Ya itu, karena begitu saya cerita Begitu saya cerita ke teman saya itu, saya punya yang di Polda ini kan, saya punya itu, apa namanya, tambang ini, tambang apa, punya desa binaan gitu ya. Awal mulanya karena melakukan penelitian di sana terkait dengan merkuri gitu ya. "Di mana?" "Di daerah ini," saya bilang kan, "tapi tambangnya udah tutup." "Iya," katanya, "saya yang nangkep itu," katanya, "saya yang nangkep itu," katanya, "itu orangnya masih ada di ini," katanya, "penjara itu," katanya. Nah, jadi alat-alat itu masih ada di situ, barang buktinya katanya kan. Nah, iya saya bilang, apa namanya, itu jadi desa binaan saya, kan saya bilang, tapi bukan ke arah penambangannya ya, tapi lebih ke arah lingkungannya, saya bilang kan. Kenapa? Ternyata setelah saya kirim 2 tim itu ya, angkatan 2020 untuk menganalisis di situ, untuk jadiin TA, ternyata merkurinya tinggi ya, tinggi sekali itu ya, melebihi ambang batas jauh ya. Jadi merkuri tinggi, padahal tambangnya udah nggak ada lagi. Tapi merkuri di tanah dan di, sungainya gitu ya, atau di aliran paritnya gitu ya, nggak bisa dikatakan sungai juga gitu. Jadi sungai kecil gitu ya, kayak siring gitu ya, bukan sungai besar ya, sungai kayak siring, kayak paritan gitulah ya. Tapi masih ada di situ merkurinya gitu ya. Nah, yang bahayanya adalah lahan itu gitu ya, dipakai lagi oleh masyarakat setelah tambang itu tutup ya untuk menanam sayuran gitu ya. Untuk menanam sayuran, cabe, ya, terus apa namanya, untuk menanam kopi juga, untuk menanam kacang panjang, kayak gitu ya. Nah, itu bahaya di situ karena bisa diserap oleh tanaman, kemudian tanamannya dikonsumsi, merkuri mengendap di dalam tubuh, gitu ya. Nah, sehingga itu bahaya. Nah, itu jadi desa binaan saya. Bahkan kepala desanya itu pernah menyampaikan gitu ya, untuk apa namanya, kalau misalnya seandainya kami mau minta pendampingan untuk perizinan, jadi tambang itu rencana mau dibuka lagi ceritanya. Nah, tapi mereka mau ngurus perizinannya. "Itu bisa nggak misalnya minta pendampingan dari saya?" katanya. "Iya bisa," saya bilang. "Bisa," saya bilang. "Nanti, saya akan buat tim gitu ya, tim khusus gitu ya, dengan mahasiswa untuk kita bantu pendampingan kayak gitu, untuk perizinannya." Waktu itu Perhapi belum ada, ya. Waktu itu Perhapi belum ada, belum terbentuk gitu ya. Kalau sekarang udah ada Perhapi lebih enak gitu ya. Jadi udah ada organisasi profesinya, himpunan profesinya yang dia, secara sah gitu ya, berdiri. Kemudian nanti kalau misalnya mereka minta bantuan pendampingan, ya bisa kita dari Perhapi. Apalagi Perhapi kan banyak ininya, banyak, apa namanya, banyak keahliannya gitu ya. Tidak hanya keahlian di, penambangannya saja, tidak hanya di lingkungan saja, bahkan kita punya orang hukum gitu ya di Perhapi Lampung gitu ya. Jadi, terkait dengan perizinan itu
bisa kita handle kalau memang mereka mau memintanya gitu ya, meminta secara resmi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke sana, ya jadi hasil pengolahannya itu di desa itu tambangnya udah tutup gitu ya, tapi ya itu dampaknya masih ada gitu ya, merkurinya sangat tinggi gitu. Makanya saya kirim tim kemarin itu, saya untuk menganalisis selain kandungan merkurinya, saya minta mereka coba, saya bilang, buat apa namanya, buat eksperimen, buat kajian, saya bilang untuk TA-nya menggunakan tumbuhan tertentu itu bisa nggak untuk apa namanya mengurangi kandungan merkuri. Sehingga nanti kalau misalnya untuk kita, apa namanya, merehabilitasi lahan, itu kita bisa menggunakan tumbuhan nantinya. Tapi tumbuhannya itu bukan tumbuhan konsumsi ya, karena nggak boleh dikonsumsi, merkurinya tinggi nanti gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Belum lagi bahan-bahan kimia itu ataupun tiling itu dibuang sembarangan gitu ya, akan mencemari lingkungan sekitar. Nah ini ya, contohnya ya. Contohnya yang gambar pertama itu adalah foto udara, di mana kalau kita lihat itu hutan semua ya, hutan semua, tengah-tengahnya gundul ya, tengah-tengahnya gundul. Ini yang saya alami, ketika saya ke Samarinda tahun 2023 ya. Ketika tahun 2023 saya ke Samarinda, ketika mau landing pesawat itu ya, di Aji Pranoto itu, mau landing pesawat itu kelihatan banget seperti ini, persis seperti ini. Jadi hutan hijau gitu ya, tapi tengah-tengahnya gundul. Ketika sudah landing, dari bandara menuju ke Samarinda, ke pusat kotanya itu kan lumayan, sekitar 30 sampai 45 menit waktu itu ya, naik, Grab car ya. Itu memang kelihatan di jalan itu hutan, hijau, kayak gitu ya, hijau semua, hutan semua. Tapi ternyata di tengah-tengahnya itu seperti ini gitu bentuknya gitu ya. Nah, belum lagi yang nomor 2. Nomor 2 ini itu adalah pendangkalan laut gitu ya, atau dia pembentukan, daratan di laut akibat pembuangan tiling. Itu kan tiling tuh, itu sirsat itu, pasir sisa tambang itu. Jadi sebenarnya yang ini itu laut sebenarnya, sebelumnya. Tapi karena tilingnya dibuang di sini gitu ya, maka dia terjadi pendangkalan, maka terjadi, daratan seperti ini, kayak gitu ya. Begitupun yang gambar 3 itu ya sama seperti gambar satu, jadi hutan, tengah-tengahnya seperti itu. Nah ya, kemudian, penambangan skala kecil juga bisa merusak lingkungan gitu ya. Ada yang namanya land rigging ya, ada juga yang namanya river digging ya. Land rigging itu pengerukan tanah gitu ya. Ya seperti ya kita mengeruk tanah gitu ya, salah satunya misalnya kita menggunakan pompa ini gitu ya. Untuk yang, apa namanya, untuk yang tambang-tambang skala kecil ya, kebanyakan kan menggunakan, tambang semprot gitu ya, atau dia menggali menggali secara manual sendiri gitu ya, untuk tambang-tambang kecilnya, ya. Kemudian ada juga dia menggunakan, river digging atau dia pengerukan sungai gitu ya. Ini contohnya, ya ya bukan yang bapak-bapak cuman pakai celana dalam itu ya, maksudnya yang ini, kapal pengerukannya ini, ya yang di, gambar nomor satu. Sebentar. Nah ini ya. Ya, jadi, ada kapal ya, kapal dia berjalan di atas sungai, di bawahnya itu dia nyedot gitu ya, nyedot. Disedot, setelah disedot itu nanti taruh di apa namanya, di tempat, suatu tempat gitu ya untuk memisahkan gitu ya antara batuan, tanahnya, lumpurnya dengan, eee, apa namanya, bukan bahan, apa namanya, dengan targetnya gitu ya, apa yang diambil yang pengen ambil situ gitu ya. Apakah misalnya di sungai itu ada emas gitu ya, pengen ngambil emasnya, ataukah pengen ngambil, apa gitu ya di emas di apa, di sungai tersebut gitu ya. Nah itu targetnya gitu ya, jadi seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita melakukan pengerukan di suatu titik, itu nanti ya sisa dari apa namanya, pengerukan tersebut atau sisa dari penyedotan yang tidak dipakai atau tidak digunakan, itu akan dibuang ke sisi lainnya. Nah ya, jadi di tempat sisi kita itu mengalami pendalaman, di sisi lain mengalami pendangkalan. Nah, kemudian belum lagi kalau misalnya buangnya bukan di sungai, di pinggir-pinggir sungainya, ya. Jadi dia terjadi apa, jadi gundukan-gundukan kayak gitu. Nah, itu
akan mempengaruhi lingkungan juga, kayak gitu ya, akan mempengaruhi lingkungan juga. Jadi itu harus diperhatikan juga. Ini untuk yang tambang skala kecil tadi ya. Jadi kerikil-kerikil, lumpur, batuan itu yang enggak, apa namanya, enggak digunakan atau yang enggak bukan targetnya gitu ya, dibuang lagi ke sungai gitu ya, tapi di tempat lain gitu ya. Atau misalnya di pinggiran sungainya, sehingga terjadilah tumpukan-tumpukan, gundukan-gundukan gitu ya. Ada ini, ada di bukan di Lampung ya. Saya kalau di Lampung sudah pernah ngelihat, tapi dia nggak menggunakan kapal pengerukannya, ya. Dia menggunakan sedotan juga, tapi nggak pakai kapal gitu ya. Jadi pipanya itu dimasukin ke sungai, tambang pasir ini ya, pasir sungai. "Di mana Pak?" "Di Lampung Barat." Nah itu, ya itu. Jadi oh ya, beberapa waktu yang lalu juga saya pernah ngepost kalau ada yang mungkin ada yang ngelihat itu lagi, rapat kerjasama gitu ya, rapat kerjasama untuk apa, eee, untuk penambangan, non mineral, ya non mineral dan non logam gitu ya, non logam batuan gitu ya, di Lampung Barat gitu ya, dengan antara pemerintah Lampung Barat dengan Provinsi Lampung. Itu sempat saya ada dihubungi juga gitu ya, untuk terkait dengan perizinannya ya, pendampingan, maksudnya pendampingan perizinan untuk tambang-tambang di wilayah Lampung Barat gitu. Ya saya bilang siap aja gitu ya, tadinya, apa namanya, tadinya memang kebanyakan tidak berizin di situ ya, tidak berizin tambang-tambangnya. Memang di Lampung Barat itu nggak ada tambang mineral ya, belum ada, cuman ada potensinya, belum ada tapi ya masih tambang batuan gitu ya, tambang pasir gitu ya, cuman memang tidak berizin semua. Nah, melalui kerjasama tersebut gitu ya, saya dihubungi juga untuk, "Bisa nggak kalau misalnya nanti untuk pendampingannya?" Saya bilang, "Bisa, baik secara personal, kalau mereka minta personal, ataupun secara, perhimpunan," saya bilang, "melalui Perhapi," kayak gitu, "bisa aja," gitu ya. Nah, jadi balik lagi ya, jadi pernah saya ngelihat itu disedot, ya pasirnya dari sungai, sedot terus dikumpulinnya di pinggir sungai, ya. Di daerah Sumatera Selatan saya pernah juga, nah kalau di Sumatera Selatan saya pernah ngelihat yang pakai ini, pakai kapal, ya pakai perahu, perahu apung kayak gini. Jadi dia jalan menyusuri sungai gitu ya, di bawahnya itu nyedot gitu ya, di bawahnya itu nyedot atau ngeruk gitu ya, itu pernah ya. Kalau yang skala besar lagi, yang agak besar gitu ya, bukan skala kecil ya, yang skala besar di PT Timah ya, pernah saya ngelihat itu, yang tambang lautnya. Tapi kapalnya ini nggak bergerak dia, ya, nggak bergerak. Bukan maksudnya nggak bergerak, bergerak gitu ya, tapi berpindahnya itu nggak bergerak terus gitu, nggak. Jadi dia di satu titik berhenti dulu beberapa waktu gitu ya, berhenti beberapa waktu, kalau di situ dirasa sudah selesai penambangannya baru pindah ke titik lainnya, kayak gitu ya. Jadi dia nggak bergerak terus, nggak gitu ya. Jadi dia ada diemnya juga gitu ya. Nah itu di Timah. Jadi ya kapal, kapal biasa gitu ya. Jadi di kapalnya itu ada apa, bornya ya. Ada bor untuk mengeruknya sama ada, pompa untuk menyedotnya. Ya jadi udah dibor, disedot kayak gitu ya, terus dikumpulkan. Di atas kapal itulah ya, di atas kapal itulah, dikumpulkan ya, kemudian dipisahkan mana timahnya gitu ya. Yang kira-kira tidak diperlukan ya dikembalikan lagi gitu ya. Nah terus ya pekerjaannya di atas itu, nggak bisa PP ya. Jadi nggak PP gitu. Kalaupun mau beli rokok, ya itu ada waktunya. Nggak bisa kayak kita setiap saat, "Ah udahlah," gitu kan, "mau beli rokok dulu lah," gitu kan, berangkat gitu ke ini, ke dermaga. Enggak gitu ya, ada waktunya. Bahkan mereka juga air dijatah ya. Jadi dijatah pakai tandon-tandon, pakai toren itu dibawa oleh kapal ini, perahunya PT Timah gitu ya, ke kapal keruk itu gitu ya. Kemudian itu juga ada waktunya, nggak setiap hari, ada waktu-waktu tertentunya gitu ya. Jadi pekerjaannya ya hidupnya tinggalnya di situ juga ada dapur ya, ada apa, tempat masaknya, ada ruang makannya dan lain-lain di situ ya. Kemarin itu kaptennya ya, atau ini kapten kapalnya itu dari Thailand yang saya naikin itu ya, di sana dari Thailand, Swadikap gitu ya. Jadi dia dia nggak bisa bahasa Indonesia
tapi bisa bahasa Inggris dikit-dikit katanya. Tapi kemarin nggak ada dia ininya, kaptennya itu lagi apa ke dermaga. Oke ya. Kemudian bagaimana pertambangan dapat mempengaruhi manusia? Ya itu tadi, pertama lewat limbah beracunnya, ya. Limbah beracunnya tadi ya berupa apa namanya sianida, apa merkuri tadi, ya. Bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan ruam pada kulit gitu ya, gatal-gatal, sakit kepala, muntah, diare, gitu ya. Kemudian eh, bentol-bentol, iritasi, kayak gitu ya. Nah itu mempengaruhi manusia. Kemudian kalau untuk daerah-daerah pedalaman, gitu ya, banyak yang tidak mampu pergi ke dokter atau bahkan mereka di desanya nggak ada dokter. Itu sering juga gitu ya. Sering juga. Jadi mereka pengobatannya gimana? Ya nggak ada penanganan. Pakai obat cara cara turun temurun mereka aja, tradisional mereka aja, gitu ya. Entah itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada penanganan dokter gitu ya di daerah-daerah pedalaman, gitu ya. Nah, jika air tercemar, masyarakat tidak dapat menggunakannya untuk mandi, memasak atau mencuci pakaian. Ini pernah terjadi eh, di salah satu desa lah ya, di Tanggamus. Eh, bukan, Sawaran, sorry. Bukan. Sebelah sana Pesawaran itu apa? Bukan Pesawaran. Aduh, apa sebelah sananya Pesawaran itu? Pringsewu, Pak. Pringsewu. Ya, terima kasih. Ya, Pringsewu ya. Itu saya lupa apa namanya, pusing mikirinnya ya. Dia Tanggamus bukan gitu ya, Pesawaran bukan, Pringsewu. Ya, di Pringsewu itu. Nah, di Pringsewu itu pernah terjadi ya kasus keracunan gitu ya oleh, kan di sana kan masih ada ya beberapa desa yang dia menggunakan air sungai gitu ya untuk kebutuhannya sehari-hari gitu ya, untuk masak, untuk mencuci, untuk mandi ya. Kemudian pada suatu hari di desa tersebut itu terjadi keracunan ya, mulai dari ya itu gatal-gatal, pening, ya, sakit kepala, muntah-muntah ya, sampai diare gitu ya. Ternyata setelah dilakukan apa namanya, dilakukan penyelidikan, itu sungainya teracun oleh, saya lupa sianida atau merkuri gitu, yang mana itu berasal dari perusahaan di desa sebelahnya. Jadi sebenarnya yang membuang merkuri, nggak tahu ya, entah membuang atau entah dia nggak sengaja kebuang gitu ya, atau misalnya ada yang iseng, nggak tahu ya. Jadi perusahaan itu merkurinya atau sianida saya lupa itu ke sungai gitu ya, ke sungai. Nah kemudian mengalir gitu ya. Justru yang kena masyarakat di desa sebelahnya. Entah karena masyarakat di desa tempat perusahaan ini itu tidak menggunakan air sungai gitu ya, atau memang seperti apa, tapi masyarakat desa di ininya, di sebelahnya gitu ya, di sebelahnya yang kena gitu. Nah jadi itu berbahaya gitu ya. Itu salah satu dampaknya terhadap manusia gitu ya. Kemudian degradasi budaya juga bisa terjadi. Ya contohnya, ya ini juga sering kali terjadi, tanah keramat, ya situs keramat atau kuburan leluhur itu digusur dengan adanya penambangan. Sehingga terjadilah bentrok gitu ya dengan masyarakat adat, indigenous people, ya. Belum lagi contohnya ada di Guyana. Jadi di Guyana itu ada apa tradisi ya, itu namanya hari-hari fishing. Jadi mereka kayak ya kalau kalau di kita itu di daerah Sumatera Barat itu pernah saya baca, itu di salah satu daerahnya ada budaya yang mereka manen ikan bareng-bareng gitu loh di sungai. Jadi sungainya itu sengaja dipelihara ikannya gitu ya, dimasukkan bibit ikan, kemudian dipelihara, nggak boleh dipancing, nggak boleh ditangkap karena nanti ada hukumannya atau dendanya gitu ya bagi yang ketahuan. Nah, kemudian pada suatu tertentu setelah beberapa lama gitu ya, masyarakat bareng-bareng nangkap ikannya, tapi nggak pakai apa-apa gitu. Misalnya pakai apa sair gitu, apa namanya serokan gitu ya, pakai apa namanya tangan nangkepnya kayak gitu ya, rame-rame gitu ya, itu tradisinya ya, rame-rame di sungai. Nah, kurang lebih seperti itulah, tapi ini memancing ya. Jadi kan ada tambang, sungainya itu dikeruk ya, dikeruk. Jadi ikan nggak bisa hidup lagi
ya nggak bisa hidup lagi karena ya habitatnya terganggu. Selain habitatnya terganggu, ini juga apa sih namanya, eee, selain habitat terganggu, keruh airnya gitu ya. Jadi airnya itu udah nggak nggak layak lagi untuk ikan-ikan itu hidup gitu ya. Mungkin hanya ikan-ikan tertentu saja gitu ya, yang kuat gitu ya, yang dia pertahanan ininya, tubuhnya kuat terhadap, kondisi lingkungan yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi mereka nggak bisa mancing lagi gitu ya. Nah, jadi itulah, bisa degradasi budaya, sehingga budaya tersebut, tradisi tersebut akan hilang lama-kelamaan ya. Nah, ini gambarannya ya, gambaran lain dampak, terhadap lingkungan dan manusia. Perhatikan yang nomor 2 itu ada anak-anak ya. Saya belum konfirmasi terhadap anak-anak tersebut gitu ya. Apakah anak-anak ini adalah, eee, warga sekitar gitu ya, akamsi ya, yang mana dulunya mereka biasa main ke hutan gitu ya, tapi setelah adanya penambangan, hutannya dibuka tuh jadi penambangan di belakangnya itu kan. Tapi mereka akhirnya tetap bermain gitu ya, tapi bermainnya di sekitar tambang, di tambang itu gitu ya, nggak main di hutan lagi karena hutannya udah nggak ada lagi. Nah, itu saya belum konfirmasi ke 3 anak itu ya. Nah, jadi ya kalaupun kalaupun ada gitu ya, ya ada pasti seperti ini gitu ya. Bahkan yang lebih lebih kalau ini kan, dinarasikan anak-anaknya dulunya bermain di hutan, kemudian setelah ada tanah, hutannya hilang, mereka nggak ada arena nggak ada tempat bermain di hutan gitu ya. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah masyarakat menggantungkan hidupnya menggantungkan dirinya, mati dong ya, menggantungkan hidupnya gitu ya, itu di hutan, mata pencariannya di hutan. Mulai dari berburu, mencari tanaman-tanaman di hutan, mencari buah-buahan di hutan, pakis-pakisan di hutan. Setelah adanya penambangan, ya hutan dibuka, tidak ada lagi tempat mereka melakukan, apa namanya, mencari makanan, kayak gitu. Nah, itu kan parah gitu ya. Jadi tempat mereka biasa mencari makanan itu nggak ada, gitu ya, nggak ada lagi. Sama aja misalnya kayak kami bekerja di ITERA gitu ya, bekerja di ITERA. Kemudian tahu-tahu kita misalnya nggak ada lagi kayak gitu ya. Kalau kalau PNS ya kayak kami ya bisa dialihkan gitu ya. Bisa dialihkan misalnya ya mudah-mudahan amit-amit ya ITERA tetap eksis ya. Kalau ngelihat sekarang kan ITERA semakin apa namanya, kumabat ya, kuat, martabat dan bermaslahat gitu ya. Maslahat dan bermartabat gitu ya. Nah, cuman ya udah jangan ambil ITERA lah, ya perusahaan lah gitu ya. Misalnya kalian kerja nih di perusahaan, ya kerja di perusahaan, di mana perusahaannya ini nih nggak ada cabangnya lah, cuma di situ aja gitu ya. Kerja di perusahaan tambang di situ aja. Nah, kemudian pada suatu hari perusahaan kalian itu, tutup ya karena satu dan lain hal tutup, selesai gitu. Nah, kemudian ya sudah gitu ya, kalian diberhentikan gitu ya. Terus kalian bingung gitu ya, gimana gitu ya untuk mencari mata pencarian karena selama ini kalian bergantung sama bekerja di perusahaan tersebut. Nah, misalnya seperti itu, kalian tidak ada persiapan sebelumnya, nggak nabung untuk apa, usaha atau nggak mulai buka bisnis itu sebelumnya, enggak, karena kalian nggak expect gitu ya, nggak berekspektasi bahwasanya tambang ini akan tutup begitu cepat misalnya ya, atau tidak, apa, akan tutup gitu ya. Nah, sama seperti mereka, mereka nggak ada ekspektasi sebelumnya bahwa hutan itu akan, digusur, dijadikan tambang gitu ya. Maka mereka bergantung pada hutan ininya, kehidupannya, pencariannya, mata pencariannya. Ketika tambang masuk, hutan digusur, hutan dibuka menjadi tambang, nah mereka bingung mau mencari makan di mana, gitu ya, mau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di mana. Nah itu ya, nah itu bagian dari aspek sosial tuh, harus dipikirkan oleh perusahaan, gimana caranya. Ya kalau mau yang instan ya rekrut mereka gitu ya, tapi saya kurang cocok kalau gitu. Kalau untuk jangka pendek oke, tapi kalau jangka panjang enggak. Nanti tambang itu selesai, ya tambang itu tutup, penambangan udah selesai, masyarakatnya otomatis diberhentikan. Mereka bingung nanti, gimana cari pencarian, apa, mencari untuk makan sehari-harinya, kalau misalnya nggak bekerja tambang lagi. Nah, jadi kalau dalam jangka waktu pendek itu boleh gitu ya. Karena butuh secepatnya. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang enggak, saya kurang cocok. Lebih cocok ke PPM itu, program pemberdayaan masyarakat. Ya masyarakat diberdayakan,
diajarin ini, diajarin itu gitu ya. Kemudian dibantu pemasarannya, produknya dan segala macam sehingga tambang udah tutup, tambang udah pergi dari situ, mereka masih tetap bisa berjalan, masih tetap ada mata pencaharian. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, eee, nanti minggu-minggu selanjutnya, minggu depan ataupun seterusnya gitu ya, nanti akan saya infokan apakah kita mulai kuliah jam 7 gitu ya, atau seperti hari ini jam 7.30 gitu ya. Kalau aslinya kan jam 7 gitu ya, tapi bisa aja 7.30 gitu ya di settingnya. Jadi, nanti, dikonfirmasi aja gitu ya ke saya, seperti apa gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai bertemu lagi insya Allah di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi Bang, wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.